bikin profil kelulusan kelas 12 di Joser. Yuk ikuti keseruannya. Termasuk pencampurnya itu ada biasanya banyak jagung di sana. Ada banyak itu ke sana membuat di Nah, Joser, sekarang kita sedang bersama narasumber dari usaha tempe. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Pak? Boleh. Nama saya Mr. Kandi, dipanggil Andi. Saya ada Siapa Kak? Andi. Oke. Oke. Langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama Kak. Apa sih tantangan Kakak dalam menjalankan usaha tempe ini Kak? Oke. Dalam menjalankan usaha tempe, jadi bukan hanya usaha tempe, tapi usaha membuat usaha pada umumnya ya. Oh iya, Membuat usaha wirausaha pada umumnya. Itu tantangannya adalah kita lebih banyak untuk tawakal. Bedanya jadi seorang karyawan dengan seorang pengusaha itu di situ letaknya. Kalau seorang karyawan itu biasanya dia karena setiap bulan ada tungguan gajinya, pemasukan udah pasti gaji sekian, awal bulan nanti sekian, pasti udah pasti. Tapi kalau namanya pengusaha itu belum tentu sama antara bulan satu dengan bulan berikutnya. Bisa bulan ini panen, bisa bulan depannya boncos, bisa. Nah, di sini yang perlu tawakalnya itu tadi, tawakal sama Allah, sama Tuhan pencipta kita yang memberi rezeki kita. Ketika kita untung bisa melampaui keuntungan seorang karyawan. Sebaliknya ketika kita boncos juga bisa jauh di bawah karyawan. Gitu kira-kira tantangannya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua. Apa perasaan Bapak setelah memberikan ilmu kepada siswa-siswi bagi peserta didik kelas 12 mengenai usaha tempe nih Pak? Perasaan ya senang. Pertama untuk pribadi senang bisa berbagi. Dari sekian banyak anak ini kita tidak tahu setelah tamat SMA ini mungkin ada yang mungkin bisa ngikut jejak saya. Bisa jadi. Alhamdulillah kalau ini jadi inspirasi. Tapi kalaupun ini tidak menjadi inspirasi, bisa berbagi ilmu kepada rekan-rekan di sini. Gitu. Next nih ke pertanyaan yang terakhir ya. Apa pesan dari Kakak untuk siswa-siswi kelas 10 yang menjadi peserta dalam PPL hari ini Kak? Oke. Kita tamat SMA nanti pasti akan bercita-cita sebagian besar kita melanjutkan sekolah. Tadi seperti yang sudah saya katakan tadi kan, ada yang mungkin kuliah, tapi saya yakin juga ada yang pengen buat usaha atau kerja bisa gitu ya. Tapi saya sarankan sih setiap kita semua harus kuliah. Kita harus kuliah. Nah, yang harus diingat nanti generasi muda ke depan, jangan semata-mata sekolah itu untuk cari kerja.
selesai kuliah, selesai kita berpendidikan itu hendaklah berusaha menjadi penyedia kerja. Itu lebih mulia, kita bisa mengentaskan, bisa membantu banyak orang. Kalau kita jadi karyawan itu cuma ngurusin kita diri sendiri. Tapi kalau kita punya usaha, kita bisa membawahi beberapa orang karyawan yang membantu kita dan kita terbantu mereka juga kita bisa membantu mereka terbantu juga dengan kehadiran kita. Nah itu, walaupun cuma sedikit kita bisa menyerap tenaga kerja, tapi luar biasa impact-nya kepada lingkungan sekitar. Gitu. Oke nih, sekian wawancara kita bersama narasumber dari produk tempe nih. Sampai jumpa Josers. Nah Josers, sekarang kami sedang bersama koordinator guru dari kelas 12. Boleh izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu? Hai, nama Ibu Desi, Ibu mengampu mata pelajaran sejarah. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Apa sih perasaan Ibu saat menjadi koordinator di kelas 12 ini, Bu? Alhamdulillah perasaannya sangat senang karena memang kelas 12 ini mengingat ini adalah proyek profil kelulusan yang terakhir. Jadi memang antusias anak-anak kelas 12 sangat semangat sekali untuk menjalani proyek kali ini. Lagian juga proyek kali ini adalah proyek untuk fermentasi dan kewirausahaan. Jadi modal sekali untuk anak kelas 12 untuk mengembangkan potensi dirinya kalau memang mereka itu ingin mempunyai jiwa kewirausahaan ke depannya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, kira-kira apa kendala bagi siswa-siswi bagi peserta didik kelas 12 dalam meningkatkan kewirausahaan nih Bu? Oke, jadi kendala pada saat proyek ya? Atau kendala dalam kewirausahaan? Kendala dalam proyek. Oke. Jadi kalau misalnya kendala dalam proyek ada dua hal sebenarnya. Yang pertama itu memang anak-anak kelas 12 ini ada yang memang pernah melakukan fermentasi atau melakukan uji coba bagaimana fermentasi dalam pembuatan tape, pembuatan tempe dan ketan hitam. Ada juga yang memang belum pernah. Nah, mungkin yang belum pernah itu mereka merasa takut gagal dalam produknya itu tidak jadi atau ketakutan mereka kalau misalnya pembuatan produknya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk kendala yang kedua memang terkendala di narasumber karena memang narasumber kita itu dihadirkan hanya untuk proses pembuatan tempe. Nah, pada saat pembuatan tempe ini memang tingkat kesulitan itu lebih sulit daripada pembuatan tape dan ketan hitam. Jadi sehingga ketan hitam dan tape ini atau ubi singkong itu bisa melalui tutorial YouTube ataupun media pembelajaran yang lainnya. Itu saja. Oke Bu, ke pertanyaan yang terakhir ya. Apa kesan pesan Ibu untuk kakak-kakak kelas 12 yang melakukan PPL ini Bu? Oke, jadi untuk yang kelas 12 mohon diikuti proyek profil kelulusan. Untuk yang terakhir kalinya mohon dengan semangat dan dengan serius dijalankan karena ini adalah proyek terakhir kalian di tahun ini. Tahun depan sudah tidak ada lagi. Untuk yang kewirausahaan coba digali apakah potensi di diri kalian itu ada jiwa kewirausahaan. Jika ada tolong dimodifikasi dan diterapkan bagaimana caranya kalian untuk mengembangkan potensi diri kalian. Jangan pernah berpikir kalian tidak bisa, jangan pernah berpikir untuk membuat usaha itu sangat melelahkan atau tidak bisa kalian capai karena memang setiap anak itu ada potensinya masing-masing. Sehingga kelas 12 mohon diperhatikan lagi karena ini adalah tahun terakhir kalian mengenyam pendidikan SMA, tingkat SMA. Setelah ini banyak cara untuk menuju kesuksesan. Salah satunya adalah kewirausahaan. Oke, sekian Josers wawancara bersama koordinator guru kelas 12. Sampai jumpa Josers. Nah Josers, sekian sosialisasi proyek profil kelulusan kelas 12 nih. Nantikan keseruan kami berikutnya.